Ya, teman-teman semuanya, sekarang kita tahu bahwa gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini pecah di sejumlah daerah, tak terkecuali juga di pusat ya, di nasional. Sejumlah organisasi mahasiswa, buruh, dan lapisan masyarakat lainnya turut menolak aturan ini. Saya izin berpendapat bahwa memang kalau kita coba runut dari asumsi dasar yang diklaim oleh pemerintah terkait disusunnya Cipta Kerja, kan memang mereka berharap aturan ini dapat meningkatkan investasi. Ujung muaranya adalah penyerapan tenaga kerja, lalu kesejahteraan buruh, dan mendorong daya beli masyarakat, dan output akhirnya adalah peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Namun juga nyatanya pemerintah justru menggunakan pendekatan yang kurang tepat. Artinya tujuannya ingin mesejahterakan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, tapi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan politik kapitalisme yang mengorbankan nilai-nilai kebaikan yang lainnya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai HAM, nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, dan nilai-nilai keadilan bagi para tenaga kerja. Kalau kita boleh evaluasi, data BKPM tahun 2019 menyebutkan bahwa nilai realisasi investasi Indonesia ini mencapai 800 sekian triliun rupiah. Tapi dengan nilai sefantastis itu justru hanya menyerap tenaga kerja sekitar 1 juta orang. Dan artinya memang sektor investasi ini tidak menjadi sektor utama dalam sumbangannya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Terlebih memang investasi yang masuk rata-rata juga didominasi oleh investasi di industri padat modal, bukan di industri padat karya yang cenderung mengutamakan tenaga kerja manusia. Nah, berangkat dari sana kita juga harus memiliki satu catatan dan handicap bagi pemerintah, apakah Omnibus Law akan benar-benar mendatangkan investasi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kan tidak ada jaminan untuk itu. Makanya asumsi dasar pemerintah pun sejak awal saya rasa sudah salah sejak dalam pikiran, dan memang pendekatannya pun salah sehingga outputnya pun tidak ada jaminan bahwa Omnibus Law yang telah mengorbankan sejumlah nilai-nilai yang baik ini akan mendatangkan investasi di Indonesia ke masa-masa yang akan datang. Yang kedua, kita tahu semenjak disahkannya atau disetujuinya Omnibus Law ini oleh DPR RI, ada sekitar 30 sekian atau 35 investor dari luar negeri dengan kelolaan aset mereka mencapai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat. Mereka justru menyurati Bapak Presiden Joko Widodo, dan mereka juga menyoroti terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja, karena dalam pendekatan ekonomi sudah menjadi hal yang logis bahwa seorang investor atau yang ingin menginvestasikan dananya itu tidak mungkin akan menginvestasikan dananya di negara yang tidak stabil secara ekonomi dan hukum serta politik. Artinya Cipta Kerja ini juga akan menjadi satu early warning bahwa apakah investasi betul-betul akan meningkat gitu setelah munculnya banyak penolakan dan kerusuhan di mana-mana. Dan para investor juga akan berpikir bahwa dengan kondisi seperti ini pasar Indonesia sudah tidak akan menarik lagi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sini. Yang ketiga, kita pun tetap harus berpikir rasional dan menjaga keseimbangan ketenangan kita bahwa aksi demonstrasi itu sangat diperbolehkan, dilindungi oleh undang-undang. Namun juga kita perlu melihat gerakan-gerakan lain yang lebih terukur. Misalkan para buruh untuk berharap undang-undang ini dicabut kan juga sangat kecil kemungkinannya, maka perlu langkah-langkah jalan tengah untuk mencari solusi dari persoalan ini. Salah satu yang bisa dilakukan adalah buruh bisa membuat suatu komitmen perjanjian dengan perusahaan bahwa ketika Omnibus Law nanti diterapkan di perusahaan mereka, mereka tetap memiliki satu perjanjian yang namanya misalkan perjanjian kerja bersama yang memuat hal-hal yang dapat menguntungkan para buruh atau melindungi hak pekerja. Artinya surat itu, perjanjian itu dapat menjadi dasar di mana perusahaan tetap bisa menjaga hak-hak para buruh di tengah cengkraman Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi perlu pendekatan-pendekatan solutif dan gerakan-gerakan yang terukur untuk menghasilkan suatu gerakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan oleh para buruh secara realistis dan populis, down to earth lah, gerakan semacam itu. Karena aksi demonstrasi juga kita masih perlu dievaluasi kembali keterukurannya seperti apa. Itu opini saya pribadi, tapi saya sangat mendukung teman-teman yang aksi demonstrasi mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.